Malam itu seharusnya jadi awal bahagia pernikahanku. Tapi justru berubah jadi mimpi buruk. Aku diusir oleh mertuaku sendiri di malam pertama lalu disodori uang 500 juta rupiah. Aku lari tanpa menoleh ke belakang. Kupikir semua sudah berakhir, sampai aku tahu siapa sebenarnya suamiku. Dan sejak itu, hidupku tak pernah sama lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe karena cerita ini akan membuktikan bahwa cinta, pengkhianatan, dan kebenaran kadang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Pernikahan yang terlalu indah. Hari itu, aku resmi menjadi istri Arga. Aku masih ingat jelas bagaimana tanganku gemetar saat akad diucapkan. Bukan karena ragu, tapi karena bahagia yang terlalu penuh. Dalam hidupku yang sederhana, Arga adalah anugerah terbesar yang pernah kuterima. Ia bukan hanya lelaki yang kucintai, tapi juga tempatku pulang, tempatku merasa aman. Arga bukan pria yang suka pamer. Meski aku tahu keluarganya berkecukupan, bahkan terbilang sangat kaya, ia selalu memilih hidup sederhana. Pakaian biasa, tutur kata lembut, dan sikap rendah hati. Itulah yang membuatku jatuh cinta. Aku merasa dicintai sebagai diriku sendiri, bukan karena rupa, status, atau latar belakang keluargaku yang jauh dari kata mewah. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat. Aku melihat senyum di wajah orang tuaku, senyum lega, karena anak perempuan mereka akhirnya menemukan pendamping hidup. Arga menggenggam tanganku dengan erat, seolah berjanji tanpa kata bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di sisiku. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Tatapan Ibu Arga. Sejak awal acara, matanya tak pernah benar-benar menatapku dengan senyum. Tatapan itu dingin, datar, dan penuh penilaian. Aku berusaha menepis perasaan tidak enak di dadaku. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin belum terbiasa. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Menunduk hormat, berbicara lembut, dan mengikuti semua arahan. Dalam hatiku, aku berjanji akan membuktikan bahwa aku pantas menjadi istri Arga, bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati perbedaan apapun. Saat acara selesai dan tamu mulai pulang, aku merasa lega. Aku pikir badai telah berlalu. Aku pikir setelah malam itu, semuanya akan baik-baik saja. Aku tak tahu, kebahagiaan yang kurasakan hanyalah ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya. Malam itu, aku melangkah ke rumah besar keluarga Arga dengan status baru, istri, dengan harapan baru, dengan cinta yang utuh, tanpa sedikit pun menyadari bahwa rumah itu bukanlah tempatku bernaung, melainkan awal dari luka terdalam dalam hidupku. Tatapan dingin ibu mertua, tanpa sedikit pun menyadari bahwa rumah itu bukanlah tempatku bernaung, melainkan awal dari luka terdalam dalam hidupku. Sejujurnya, sejak pertama kali Arga memperkenalkanku kepada keluarganya, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap ibunya. Saat itu kami datang ke rumah besar keluarganya, rumah yang begitu megah hingga membuatku merasa kecil, bahkan sebelum aku melangkah masuk. Dinding marmer berkilau, lampu gantung kristal menjuntai anggun, dan pelayan yang hilir mudik membuatku sadar aku sedang memasuki dunia yang bukan milikku. Arga menggenggam tanganku erat, seolah tahu kegugupan yang mencoba kusembunyikan. Tenang saja, mereka pasti menyukaimu, bisiknya lembut. Aku mengangguk, mencoba mempercayai kata-katanya, meski hatiku terasa berat. Ibunya duduk anggun di ruang tamu saat kami datang. Wanita itu tampak elegan, dengan sorot mata tajam yang membuatku merasa seperti sedang diperiksa dari ujung kepala hingga kaki. Aku menunduk hormat, mencium tangannya dengan penuh sopan santun. "Assalamualaikum, Tante," ucapku pelan. Beliau hanya menjawab singkat tanpa senyum. Tatapannya datar, dingin, bahkan terasa menembus sampai ke dalam pikiranku. Aku berusaha tetap tersenyum, berusaha menunjukkan rasa hormat yang tulus. Namun semakin lama aku duduk di hadapannya, semakin aku merasa seperti orang asing yang tak diundang. Sepanjang pertemuan itu, beliau lebih banyak bertanya tentang keluargaku. Bukan dengan nada penasaran, melainkan seperti sedang menyelidiki sesuatu. Ia menanyakan pekerjaan orang tuaku, tempat tinggalku, bahkan riwayat pendidikanku,
dengan detail yang membuatku tak nyaman. Aku menjawab semuanya dengan jujur. Aku tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Keluargaku memang sederhana. Ayahku pensiunan pegawai kecil. Ibuku ibu rumah tangga yang menghabiskan hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya. Aku bangga pada keluargaku. Tapi saat melihat ekspresi Ibu Arga yang semakin datar, kebanggaan itu perlahan berubah menjadi rasa minder yang tak bisa kujelaskan. Setelah pertemuan itu, Arga mencoba menenangkanku. Ia bilang ibunya memang sulit dekat dengan orang baru. Ia berjanji semuanya akan membaik seiring waktu. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin percaya bahwa cinta kami cukup untuk mencairkan hati siapapun. Namun saat hari pernikahan tiba, aku kembali merasakan tatapan yang sama. Bahkan di tengah senyum para tamu dan doa-doa yang dipanjatkan, sorot mata Ibu Arga tetap terasa dingin. Ia hadir, ia menyaksikan, tapi aku tak pernah merasakan penerimaan darinya. Aku mencoba menepis perasaan buruk itu. Aku terus meyakinkan diriku bahwa setelah aku resmi menjadi bagian keluarga mereka, semuanya akan berubah. Aku yakin ketulusan hati bisa melunakkan sikap siapapun. Tapi aku tidak tahu bahwa tatapan dingin itu bukan sekadar ketidaksukaan. Tatapan itu adalah pertanda bahwa aku tidak pernah benar-benar diinginkan di keluarga itu sejak awal. Malam yang seharusnya sakral. Malam turun perlahan, seiring satu persatu tamu meninggalkan rumah besar itu. Lampu-lampu di halaman masih menyala terang, tapi suasana di dalam terasa jauh lebih sunyi. Gaun pengantinku sudah kuganti dengan pakaian sederhana, namun detak jantungku justru semakin keras. Ini adalah malam yang selama ini hanya kubayangkan dalam doa malam pertama sebagai seorang istri. Aku duduk di tepi ranjang kamar yang telah disiapkan untuk kami. Kamar itu luas, mewah, dan rapi, tapi terasa asing. Dindingnya tinggi, tirainya tebal, dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Tak ada sentuhan hangat yang membuatku merasa pulang. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Arga bilang ia hanya sebentar menemui keluarganya. Tunggu aku di kamar, katanya sambil tersenyum sebelum pergi. Aku mengangguk, percaya sepenuhnya. Tak pernah terlintas di pikiranku bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari kesunyian yang panjang. Waktu berjalan pelan, terlalu pelan. Jarum jam seakan sengaja mempermainkanku. Aku duduk, berdiri, lalu duduk kembali. Sesekali aku melirik ponsel, berharap ada pesan dari Arga. Tidak ada. Aku mencoba berpikir positif, mungkin ada urusan keluarga. Mungkin hanya sebentar lagi ia datang. Namun di balik harapan itu, ada perasaan lain yang tak bisa kuabaikan. Perasaan tidak nyaman yang menekan dada. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu besar, terlalu dingin untuk sebuah awal yang seharusnya hangat. Aku mendengar langkah kaki di luar kamar. Hatiku berdebar, senyum refleks muncul di wajahku. Aku berdiri, merapikan pakaian, dan menatap pintu dengan penuh harap. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan kamar. Aku menunggu pintu diketuk. Tidak ada ketukan. Yang terdengar justru bunyi pintu dibuka dengan tegas. Senyumku langsung memudar. Bukan Arga yang berdiri di sana. Ibunya. Tatapan dingin itu kembali menyambutku, kali ini tanpa topeng keramahan sedikit pun. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya keheningan yang terasa menekan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku sadar, malam ini tidak akan berjalan seperti yang kubayangkan. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, akan mengubah hidupku selamanya. Pintu terbuka, tanpa ketukan. Pintu kamar itu terbuka tanpa ketukan, tanpa permisi, tanpa rasa hormat sedikit pun. Aku berdiri terpaku di samping ranjang. Tanganku masih sempat merapikan pakaian, berharap sosok yang muncul adalah Arga. Namun harapan itu hancur seketika. Ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada senyum sopan yang biasanya dipaksakan di depan tamu. Tidak ada topeng. Malam itu, ia menampakkan dirinya yang sebenarnya, seseorang yang tak pernah menganggapku layak. Aku menelan ludah, berusaha bersikap sopan. "Bu, ada apa?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan suara tegas yang membuat jantungku tersentak. Ruangan yang luas itu tiba-tiba terasa sempit. Udara seolah menghilang.
Matanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang membuatku merasa telanjang, kecil, dan tak berharga. Aku menunduk, menunggu kata-kata berikutnya, berharap masih ada ruang untuk salah paham. Namun yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Aku mengangkat wajahku perlahan. Maksud ibu? Ia menghela napas pendek, seolah lelah berurusan denganku. Keluarga kami sudah salah besar membiarkan pernikahan ini terjadi. Hatiku berdegup tak karuan. Aku mencoba mencari alasan, mencoba memahami. Bu, kalau ada kesalahan saya siap belajar. Saya ingin menjadi istri yang baik untuk Arga. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ia mengangkat tangannya, menghentikanku. Cukup. Satu kata itu terdengar seperti palu yang menghantam kepalaku. Ia melangkah ke meja kecil di sudut kamar dan meletakkan sebuah tas hitam di atasnya. Tas itu terlihat berat. Saat ia membukanya, aku melihat tumpukan uang rapi di dalamnya. Aku terdiam. Kakiku terasa lemas. Ambil ini, katanya dingin. Dan pergi dari rumah ini malam ini juga. Aku menggigil. Bu, ini malam pertama saya. Saya istri Arga. Tolong, panggil Arga. Biar saya bicara dengannya. Ia menatapku tajam. Arga tidak perlu tahu detailnya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku mulai mengerti, ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah direncanakan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin memohon. Tapi di hadapanku berdiri seseorang yang sejak awal tak pernah berniat mendengarku. Di malam yang seharusnya sakral, aku tidak diperlakukan sebagai menantu. Bukan pula sebagai manusia. Aku hanyalah kesalahan yang ingin segera mereka hapus. 500 juta yang mengusir harga diri. Tas hitam itu masih terbuka di atas meja. Lampu kamar memantulkan kilau samar dari tumpukan uang di dalamnya. Aku menatapnya lama, seolah benda itu bukan nyata. 500 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tak pernah berani kubayangkan dalam hidupku. Ibu Arga berdiri di samping meja, menyilangkan tangan, menungguku mengambil keputusan. Wajahnya tetap datar, seolah apa yang ia lakukan hanyalah transaksi biasa, bukan penghancuran hidup seseorang. Anggap saja ini ganti rugi, ucapnya dingin. Ganti rugi? Apa, Bu? Suaraku bergetar. Waktu Arga. Nama keluarga kami. Dan kesalahan karena membiarkanmu masuk ke hidup kami. Setiap katanya terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Aku menggenggam ujung bajuku, berusaha menahan tubuhku yang mulai gemetar. Aku ingin menolak. Tuhan tahu betapa aku ingin mendorong tas itu kembali ke arahnya. Tapi kakiku lemas, pikiranku kacau. Uang ini cukup untuk hidup nyaman. Kamu perempuan pintar. Jangan membuat semuanya lebih sulit, lanjutnya. Pergi sekarang, sebelum situasinya jadi lebih buruk. Aku menutup mata sejenak. Di kepalaku, wajah orang tuaku muncul, kehidupan sederhana yang penuh perjuangan. Aku membayangkan betapa berat hidup sendirian tanpa apapun. Di saat yang sama, dadaku terasa seperti diremas. Harga diriku sedang ditawar. Apakah Arga tahu soal ini? Tanyaku lirih. Masih berharap keajaiban kecil. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tak mengandung kehangatan. Arga tahu yang perlu ia tahu. Jawaban itu menghancurkanku. Air mata mengalir deras. Aku tak lagi peduli terlihat lemah. Di malam pertama pernikahanku, aku sedang dibuang seperti barang yang tak terpakai. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya melindungiku tidak ada di sini. Dengan tangan gemetar, aku menutup tas itu. Bunyi resletingnya terdengar keras di telingaku. Seperti suara penutup dari sesuatu yang telah mati. Aku bukan menerima uang itu karena serakah. Aku menerimanya karena aku sendirian. Karena aku tak punya siapapun untuk membelaku malam itu. Saat aku mengangkat tas tersebut, Ibu Arga melangkah ke samping, memberi jalan menuju pintu. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada rasa bersalah. 500 juta rupiah kini ada di tanganku. Tapi yang hilang jauh lebih mahal. Harga diriku. Kepercayaanku.
Dan keyakinanku bahwa cinta selalu cukup untuk melawan segalanya. Arga tidak ada. Aku melangkah keluar kamar dengan tas hitam di tangan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lorong rumah itu panjang dan sunyi. Lampu-lampu temaram membuat bayanganku memanjang di dinding, tampak rapuh dan sendirian. Hatiku masih menolak percaya. Aku terus berkata dalam hati, Arga pasti ada. Ia pasti menungguku di suatu tempat. Ia tak mungkin membiarkan semua ini terjadi. Ia suamiku. Aku memanggil namanya pelan, lalu sedikit lebih keras. Arga. Tidak ada jawaban. Aku menuruni tangga perlahan. Ruang tamu yang siang tadi penuh tamu kini kosong. Kursi-kursi tersusun rapi, seolah tak pernah ada perayaan. Tak ada jejak kebahagiaan. Tak ada sisa tawa. Hanya kesunyian yang menusuk. Arga. Suaraku kini bergetar. Aku membuka pintu-pintu ruangan satu persatu. Ruang makan. Ruang keluarga. Teras belakang. Tidak ada siapapun. Bahkan para pelayan pun menghilang. Seakan rumah ini sengaja dikosongkan untuk satu tujuan menyingkirkanku tanpa saksi. Dadaku sesak. Napasku mulai pendek. Aku mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, menekan nomor Arga berkali-kali. Panggilan pertama tak diangkat. Kedua. Ketiga. Lalu masuk ke pesan suara. Aku duduk di sofa besar itu, tempat aku tadi siang duduk sebagai pengantin perempuan. Air mataku jatuh membasahi gaun sederhana yang kupakai. Aku menunggu. Mungkin ia sedang di kamar lain. Mungkin ibunya berbohong. Mungkin sebentar lagi Arga akan muncul dan menghentikan semua ini. Menit demi menit berlalu. Tidak ada yang datang. Di saat itulah aku mulai mengerti. Keheningan ini bukan kebetulan. Ketidakhadiran Arga bukan kesalahan. Ia memilih untuk tidak ada. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada kata-kata ibunya. Jika Arga benar-benar ingin melindungiku, ia akan berdiri di sisiku. Jika ia benar-benar mencintaiku, ia akan muncul setidaknya untuk menatapku dan berkata jujur. Tapi ia tidak melakukan apapun. Aku berdiri perlahan. Tanganku mengepal. Jika aku harus pergi, aku tak akan pergi sambil merangkak. Aku melangkah menuju pintu utama rumah itu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti sejenak. Ada bagian dalam diriku yang berharap Arga akan memanggil namaku dari belakang. Memintaku berhenti. Mengatakan bahwa semua ini salah. Tapi yang kudengar hanya keheningan. Aku membuka pintu itu dan melangkah keluar. Bukan lagi sebagai istri yang ditunggu, melainkan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Dan di malam itu, aku akhirnya sadar. Bukan hanya mertuaku yang mengusirku, diamnya Arga lah yang paling melukaiku. Aku memilih lari. Udara malam menyambutku dingin begitu pintu rumah besar itu tertutup di belakangku. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri sejenak di halaman, memeluk tas hitam itu erat-erat, mencoba menguatkan kakiku yang hampir tak sanggup menopang tubuhku sendiri. Aku resmi menjadi istri Arga. Dan di saat yang sama, aku juga resmi menjadi perempuan tanpa rumah. Langkahku gontai saat menuruni anak tangga. Sepatu hak yang kupakai terasa menyiksa. Bukan hanya kakiku, tapi juga hatiku. Setiap bunyi ketukannya di lantai halaman terdengar, seperti hitungan mundur mengantarkanku menjauh dari hidup yang kupikir akan kujalani selamanya. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang siang tadi dipenuhi doa dan ucapan selamat. Rumah yang kini tampak asing dan menakutkan. Tidak ada satu lampu pun yang menyala di jendela kamar Arga. Tidak ada tanda bahwa seseorang sedang menungguku kembali. Di saat itulah aku berhenti berharap. Aku melangkah keluar gerbang tanpa menoleh lagi. Air mata mengalir deras, tapi kakiku terus bergerak. Aku tak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu satu hal, jika aku berhenti, aku akan hancur. Aku berjalan menyusuri jalan sepi, memanggil taksi online dengan tangan gemetar. Saat mobil itu berhenti di depanku, pengemudinya menatapku heran mungkin melihat pengantin perempuan dengan mata sembab, dan tas besar di tangan bukan pemandangan biasa. "Kemana, Mbak?" tanyanya hati-hati. Aku terdiam. Aku tidak punya tujuan.
Aku tidak punya rumah. Sembarang, asal jauh, jawabku pelan. Mobil melaju, meninggalkan rumah itu semakin kecil di kaca spion, sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Dadaku terasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan. Di kursi belakang mobil, aku memeluk tas hitam itu. 500 juta rupiah. Jumlah yang bisa mengubah hidup siapapun. Tapi malam itu, uang itu terasa berat, bukan karena nilainya, melainkan karena maknanya. Itu bukan hadiah. Itu adalah bukti bahwa aku pernah ditolak. Aku menangis tanpa suara sepanjang perjalanan, bukan hanya karena diusir, tapi karena aku sadar, aku berlari bukan dari mertuaku, melainkan dari kebenaran pahit, tentang pernikahanku sendiri. Aku tidak tahu apa yang menantiku setelah malam ini. Aku hanya tahu, mulai detik ini, aku harus bertahan sendirian. Dan malam itu, di dalam mobil yang melaju tanpa tujuan pasti, aku resmi meninggalkan diriku yang lama dan melangkah ke hidup baru yang belum kupahami. Namun tak lagi bisa kuhindari. Hidup baru dengan luka lama. Aku akhirnya turun di sebuah kawasan kecil di pinggir kota. Lampu jalan redup, toko-toko sudah tutup, dan udara terasa lembab. Aku menyewa kamar sederhana di penginapan murah bukan karena aku tak punya uang, tapi karena aku tak punya tenaga untuk memilih. Yang kupunya malam itu hanya kelelahan dan hati yang porak-poranda. Kamar itu sempit. Satu ranjang kecil, lemari tua, dan jendela dengan tirai tipis. Aku duduk di tepi ranjang, meletakkan tas hitam di lantai, lalu menatap dinding kosong. Sunyi menelan segalanya. Tak ada suara selain detak jam dan napasku sendiri yang belum juga teratur. Aku membuka tas itu perlahan. Tumpukan uang masih rapi. Aku menutupnya kembali. Bukan sekarang. Aku belum sanggup menyentuhnya. Setiap lembar terasa seperti penghinaan yang dibungkus kemewahan. Malam-malam berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Aku bangun pagi dengan mata bengkak, berusaha tampak kuat di depan orang asing. Lalu kembali ke kamar itu dengan tubuh lelah dan pikiran yang terus mengulang kejadian malam itu. Aku memutar ulang semuanya, tatapan dingin ibu mertuaku, pintu yang tertutup, dan yang paling menyakitkan, ketiadaan Arga. Aku mencoba menahan diri untuk tidak menghubunginya. Harga diriku menjerit, memintaku berhenti berharap. Tapi hatiku yang bodoh dan setia masih menunggu satu pesan kecil. Satu kalimat pembelaan. Satu permintaan maaf. Tidak ada. Hari-hari berlalu. Aku mulai mengurus hidupku pelan-pelan. Membeli pakaian sederhana. Mencari pekerjaan lepas. Setiap langkah kecil terasa berat, tapi aku tahu jika aku berhenti, aku akan tenggelam. Di malam hari, saat kota mulai sepi, luka itu datang lagi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar tidak layak? Apa cinta memang semurah itu bisa dibungkam dengan uang? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah punya jawaban yang memuaskan. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Tekad. Aku tidak ingin hidupku berakhir sebagai catatan kaki dari keputusan orang lain. Aku tidak ingin dikenal sebagai perempuan yang dibeli untuk pergi. Aku mulai menulis. Tentang apapun, tentang marah, kecewa, dan rasa kehilangan. Kata-kata menjadi tempatku bernapas. Dari sana, aku mulai menemukan kembali diriku yang nyaris hilang. Luka itu belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku berhenti menunggu dan mulai berjalan. Kebenaran yang mulai terkuak. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi jendela kamar kecilku. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel yang gelap. Sudah berhari-hari aku berusaha berdamai dengan keheningan. Aku hampir berhasil meyakinkan diriku bahwa kisah itu telah selesai. Hampir. Getaran pendek memecah lamunanku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku ragu membukanya. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Seolah tubuhku lebih dulu tahu apa yang pikiranku coba abaikan. Dengan napas tertahan, aku membuka pesan itu. Maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Hanya satu kalimat. Singkat. Tapi cukup untuk membuat dunia berputar. Tanganku gemetar, dadaku terasa sesak. Aku membaca nama pengirimnya, Arga. Nama itu seperti luka lama yang disentuh kembali. Semua perasaan yang kupendam rapi seketika tumpah. Marah,
rindu, kecewa, dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap hujan yang semakin deras. Bagian dari diriku ingin mematikan ponsel dan kembali menghilang. Tapi bagian lain yang masih terluka ingin mendengar kebenaran, seburuk apapun itu. Beberapa menit kemudian pesan lain masuk. Aku ingin bertemu. Tolong, sekali saja. Aku menutup mata. Kenapa sekarang? Kenapa setelah aku mulai berdiri kembali? Aku takut jika bertemu, semua usahaku untuk kuat akan runtuh. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dengan tanda tanya. Aku membalas singkat. Di mana? Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Tempat yang netral. Tempat yang aman setidaknya bagiku. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Pembelaan, penyesalan, atau mungkin kebohongan lain. Saat aku tiba, Arga sudah duduk di sudut kafe. Wajahnya lebih kurus. Matanya sembab. Untuk sesaat, aku hampir iba. Hampir. Lalu aku ingat malam itu dan perasaan itu lenyap. Kami saling menatap tanpa kata. Keheningan di antara kami terasa berat. Akhirnya, Arga membuka suara. Aku salah, katanya pelan. Aku pengecut. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa hiasan. Aku menunggu. Kali ini aku tidak akan memotong. Aku ingin mendengar semuanya tanpa disaring. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Tentang tekanan keluarganya. Tentang ancaman ibunya. Tentang pilihan yang dipaksakan padanya. Setiap kalimatnya terdengar seperti alasan, tapi juga seperti pengakuan yang terlambat. Aku pikir, kalau kamu pergi dengan uang itu, kamu akan baik-baik saja. Katanya lirih. Aku tersenyum pahit. Dan kamu pikir aku pergi karena uang? Tanyaku pelan, Arga terdiam. Disitulah aku sadar. Kebenaran yang mulai terkuak ini tidak akan mengobati luka. Tapi setidaknya, aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan malam itu. Dan apapun kelanjutannya, satu hal pasti pertemuan ini akan mengubah segalanya. Rahasia, keluarga mereka. Arga menunduk lama sebelum melanjutkan ceritanya. Jarinya saling bertaut di atas meja, bergetar halus. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tampak begitu kecil, bukan pria yang dulu kupikir kuat dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ibuku tidak pernah benar-benar menerimamu, katanya akhirnya. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu tidak sesuai dengan rencana hidup yang sudah ia buat untukku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kata-kata itu menyakitkan, tapi tidak lagi mengejutkan. Arga bercerita tentang keluarga besarnya. Tentang bisnis turun-temurun yang harus dijaga nama dan citranya. Tentang perjodohan yang diam-diam sudah disiapkan sejak lama perempuan dari keluarga berada, yang dianggap setara dan menguntungkan. Pernikahan kami, katanya, dianggap sebagai kesalahan fatal. Ibuku memberiku dua pilihan, ucap Arga pelan. Kamu, atau semuanya. Aku menghela napas pendek. Dan kamu memilih semuanya, jawabku datar. Ia mengangguk. Air matanya jatuh satu persatu. Aku takut. Aku dibesarkan untuk patuh. Semua hidupku diatur. Aku tidak tahu bagaimana melawan. Ia menjelaskan bahwa malam itu, ibunya memerintahkannya untuk tidak muncul. Jika ia membangkang, seluruh akses ke keluarga dan bisnis akan ditutup. Ia akan dianggap anak durhaka, diusir, dihapus dari silsilah keluarga. Aku pikir dengan diam, kamu akan membenciku dan pergi. Aku pikir itu akan lebih mudah, katanya, nyaris berbisik. Aku menahan senyum pahit. Mudah untuk siapa, Arga? Tanyaku. Untukmu. Ia terdiam lagi. Arga juga mengakui bahwa uang 500 juta itu bukan idenya. Itu cara ibunya menyelesaikan masalah, dengan cepat dan bersih. Baginya, semua bisa diukur dengan angka, termasuk perasaan manusia. Uang itu bukan untuk menyakitimu, katanya. Tapi aku tahu, itu tidak mengubah apapun. Aku menatap wajah pria yang pernah kujadikan rumah. Di hadapanku kini berdiri seseorang yang memilih aman daripada benar. Seseorang yang membiarkan perempuan yang dicintainya menghadapi badai sendirian. Aku tidak membencimu karena keluargamu, kataku akhirnya. Aku kecewa karena kamu tidak berjuang.
Kamu tidak berdiri di sisiku bahkan satu langkah pun. Kafe itu kembali sunyi. Hujan di luar mulai reda. Tapi di dalam diriku, badai baru saja mencapai puncaknya. Aku tahu, setelah semua rahasia ini terbuka, tidak akan ada jalan kembali ke versi lama kami. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar, apa aku masih ingin mempertahankan sesuatu yang sejak awal tidak pernah diperjuangkan. Kenyataan yang menghantam. Aku menatap Arga lama, seolah mencoba menemukan sisa pria yang dulu kucintai. Pria yang berjanji akan menjagaku. Pria yang menggenggam tanganku di hari pernikahan dengan mata penuh keyakinan. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin jelas bahwa sosok itu sudah tidak ada. Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar, kataku pelan. Aku datang karena aku butuh kejujuran. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Arga mengangkat wajahnya. Aku masih mencintaimu. Ucapnya cepat, seakan takut kehilangan kesempatan terakhir. Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Bukan karena bahagia melainkan, karena sadar betapa terlambatnya semua ini. Mencintaiku, tapi membiarkanku diusir di malam pertama? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi setiap katanya tajam. Mencintaiku, tapi bersembunyi saat aku paling membutuhkanmu. Arga membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Disitulah aku benar-benar mengerti. Cinta tanpa keberanian hanyalah kata kosong. Dan aku telah membayar harga yang terlalu mahal untuk belajar pelajaran itu. Aku tidak marah karena ibumu membenciku, lanjutku. Aku marah karena kamu memilih diam. Kamu membiarkan orang lain memutuskan nasibku dan kamu ikut menandatanganinya dengan keheninganmu. Air mata Arga jatuh lagi. Aku menyesal. Setiap hari. Aku tahu. Jawabku lirih. Dan itu yang paling menyedihkan. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Penyesalan tidak selalu datang dengan perubahan. Kadang ia hanya datang sebagai beban yang harus ditanggung seumur hidup. Aku berdiri dari kursiku. Kakiku gemetar, tapi hatiku justru terasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Uang itu, Arga berucap ragu. Bukan tentang uang, potongku. Uang itu hanya simbol. Simbol bahwa aku dianggap bisa dibuang, dan kamu membiarkannya terjadi. Aku mengambil tasku dan melangkah pergi. Di belakangku, Arga memanggil namaku. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Tapi aku tidak menoleh. Karena jika aku menoleh, aku takut aku akan kembali menjadi perempuan yang berharap pada seseorang yang tak pernah berani memperjuangkannya. Langkahku keluar dari kafe terasa berat, tapi pasti. Di luar, hujan telah berhenti. Udara terasa segar dingin, tapi jujur. Dan di saat itu, satu kenyataan menghantamku dengan jelas. Aku tidak kehilangan suami. Aku kehilangan ilusi tentang cinta yang tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Keputusan terberat. Malam itu aku berjalan pulang sendirian. Jalanan basah oleh sisa hujan. Lampu kota memantul di aspal seperti serpihan cahaya yang patah. Biasanya, pemandangan itu membuatku merasa kecil. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di dadaku yang pelan-pelan berubah, bukan lagi sesak, melainkan tekad. Sesampainya di kamar, aku duduk lama di tepi ranjang. Aku membuka tas hitam itu lagi. 500 juta rupiah masih tersusun rapi. Tak berkurang sepeser pun. Selama ini aku memperlakukannya seperti benda terlarang, sesuatu yang mengingatkanku pada malam terburuk dalam hidupku. Tapi kini, aku memandangnya dengan sudut pandang baru. Uang ini bukan milikku karena aku lemah. Uang ini ada karena aku bertahan. Aku mengeluarkan cincin pernikahan dari saku. Cincin yang dulu kupandangi dengan mata berbinar. Kini, ia hanya lingkaran logam dingin yang mengikat kenangan pahit. Aku memutarnya perlahan di jari, mengingat janji yang diucapkan, janji yang hanya hidup di satu sisi. Aku sadar, aku punya dua pilihan. Terus hidup sebagai korban, atau berdiri sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dengan tangan mantap, aku meletakkan cincin itu di atas meja. Bukan sebagai tanda kebencian, tapi sebagai penutup. Aku tidak ingin hidup dalam kemarahan. Aku hanya ingin bebas. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana.
Aku mencari tempat tinggal yang lebih layak. Aku mendaftar kursus untuk meningkatkan keahlianku. Aku membuka tabungan atas namaku sendiri. Setiap langkah kecil terasa seperti menarik diriku keluar dari lubang gelap. Aku juga mengirim pesan terakhir pada Arga. Singkat, jelas. Aku memilih hidupku sendiri. Jangan cari aku lagi. Aku tidak menunggu balasan. Keputusan itu berat. Tidak ada yang bilang memilih diri sendiri itu mudah. Ada malam-malam ketika kesepian datang lagi, membawa pertanyaan lama. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku duduk bersama rasa sakit itu, sampai ia lelah sendiri. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang tidak membiarkannya mengendalikan masa depan. Aku tidak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkanku. Aku menjadi penyelamat bagi diriku sendiri. Dan di titik itulah aku sadar aku mungkin kehilangan pernikahan, tapi aku mendapatkan kembali diriku. Akhir, yang bukan kekalahan. Waktu berjalan, seperti yang selalu ia lakukan tanpa menunggu siapapun sembuh sepenuhnya. Bulan berganti, lalu tahun. Luka di hatiku tidak hilang begitu saja, tapi ia berubah bentuk. Dari perih yang menusuk, menjadi bekas yang mengingatkanku bahwa aku pernah jatuh, dan memilih bangkit. Aku pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Tidak mewah, tapi hangat. Untuk pertama kalinya, ruang itu benar-benar milikku. Tidak ada tatapan menilai. Tidak ada syarat untuk diterima. Hanya aku dan hidup yang sedang kususun ulang. Pelan-pelan tapi pasti. Uang itu akhirnya kugunakan. Bukan untuk memanjakan diri, melainkan untuk membangun masa depan. Aku membuka usaha kecil, mengikuti pelatihan, dan menata hidup dengan caraku sendiri. Setiap rupiah yang kupakai terasa seperti pernyataan, aku tidak hancur oleh apa yang mereka lakukan padaku. Kadang namanya masih muncul di benakku. Arga. Aku mendengar kabar ia tetap tinggal di rumah besar itu. Bisnis keluarga berjalan. Hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi aku juga mendengar ia jarang tersenyum. Penyesalan, ternyata, adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Aku tidak membencinya. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih melepaskan bukan demi dia, tapi demi diriku sendiri. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah cinta yang sejati tidak membuatmu mengecil. Ia tidak memintamu mengorbankan harga diri demi bertahan. Dan ketika kamu dipaksa pergi dengan uang, bukan kamu yang murah melainkan hati orang-orang yang mengira segalanya bisa dibeli. Aku menatap cermin suatu pagi dan melihat perempuan yang berbeda, lebih tenang, lebih tegak. Aku tidak lagi bertanya apakah aku cukup. Aku tahu aku cukup. Kisahku tidak berakhir dengan aku kembali pada seseorang yang menyakitiku. Kisahku berakhir dengan aku kembali pada diriku sendiri. Dan jika kamu sedang mendengarkan cerita ini sambil menahan luka yang mirip, ingatlah satu hal, pergi bukan selalu kalah. Kadang, itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah tentang jatuh, bangkit, dan memilih diri sendiri untuk kamu yang pernah diremehkan, tapi tidak pernah benar-benar kalah.